Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Jamaah salat zuhur sekalian, insyaallah beberapa menit ke depan berkisar hingga pukul 1:15 kita akan mengisi waktu yang spesial ini di ruang masjid yang mulia ini. Saya ajak semua kita berniat yang masih berada dalam masjid ini untuk berniat mendekatkan diri kepada Allah supaya amal berada di masjid itu menjadi amal i'tikaf, dan berkumpulnya hamba-hamba Allah di dalam rumah Allah mempelajari ajaran Allah. Dalam berita hadis sahih disampaikan, maka Allah berikan kepada mereka sakinah, rahmah, dan disertakan dengan mereka para malaikat. Disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan, dan amal menuntut ilmu di sisi Allah dinilai sebagai amal fi sabilillah hingga selesai. Hari ini saya memilih satu tema yang membahas tentang kepatuhan kepada Allah. Kenapa saya milih tema ini? Bukan tanpa alasan, itu karena ada beberapa pertanyaan di tengah masyarakat. Pertanyaan itu begini, Ustadz, ajaran-ajaran agama itu kan mengajarkan kebaikan. Ajaran Hindu mengajarkan kebaikan, Buddha mengajarkan kebaikan, Konghucu mengajarkan kebaikan, Islam juga mengajarkan kebaikan, orang Kristen juga mengajarkan kebaikan. Kalau semua ajaran itu mengajarkan kebaikan, berarti kan agama itu sama dong Ustaz. Nah, menjawab itulah maka saya pilih topik ini dengan tema kepatuhan adalah hakikat ajaran Islam. Hakikat ajaran Islam. Kenapa saya katakan hakikat? Ya, kalau ditanya ajaran Islam itu kata kuncinya kepatuhan. Apa yang membedakannya dengan Hindu misalnya? Bapak kalau membaca ajaran Hindu, gampang mempelajari ajaran agama itu gampang. Saya buka saja Wikipedia, ketikkan kata Hinduism atau ketik aja kata agama Hindu, nanti terurai di situ apa inti ajaran Hindu misalnya. Ajaran ini itu ya berkisar kepada tiga lah: karma, dharma, norma. Jadi karma, dharma, norma. Di dalam ajaran Hindu itu tidak didapatkan satu terminologi yang disebut dengan kepatuhan, enggak ada. Jadi kalau orang Hindu itu hidup, saya kalau ada punya sahabat orang Cina gitu kan, orang Konghucu rajin ke kelenteng gitu kan. Kalau nanti misalnya di komplek atau di RT Bapak itu ada orang Cina, nah, Bapak mau ngasih kupon zakat apa menagih zakat fitrah ART-nya, mungkin ART-nya orang Muslim toh biasanya. Nanti orang Cina itu bisa saja, ini saya juga nyumbang lah katanya. Bagi dia nggak ada masalah nyumbang itu, karena bagi dia itu dharma.
bagi dia itu norma, kebaikan gitu. Jadi bukan karena ada Tuhan yang menyuruh dia, enggak. Nah, kalau Muslim itu menjadi ajaran Islam, ajarannya Islam, orang yang menjalankan ajaran itu disebut Muslim. Kita ini menjadi Muslim ya karena Muslim itu artinya kepatuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ayat itu di surat An-Nisa ayat 59. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, kita lah itu yang disapa itu sebagai umat Nabi Muhammad kita nih. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul itu. Rasul itu yang dimaksud Nabi Muhammad. Wa ulil amri dan waliul amri, ya penguasa, pemimpin. Patuhi pemimpin kalian. Kalau kalian berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam hal yang mungkin tidak ada perintahnya atau tidak ada larangannya, lalu kalian berselisih, ini kita lakukan atau tidak? Jadi urusan keputusannya farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan lagi kepada Allah dan Rasul. Kalau lagi di masa Nabi Muhammad masih hidup, lalu kita tanya Nabi Muhammad ngasih jawaban, itulah solusinya, kita patuhi jawaban Nabi Muhammad. Baik, jadi menjadi Muslim itu yang kita jalani sekarang, ini semua kepatuhan. Kita nggak pernah membuat ajaran ini berasaskan persepsi publik. Nggak pernah kita misalnya survei, hasil survei menunjukkan maka perbuatan ini baik dilakukan, lalu kita jalankan. Nggak begitu ajaran ini. Ajaran ini kita jalankan karena kepatuhan kepada dua teks. Saya bilang teks. Kenapa saya bilang teks? Patuhilah Allah. Berarti yang dipatuhi itu apa? Allah. Mematuhi Allah dari mana saya tahu saya harus melakukan apa? Dari teks, data Al-Quran. Dan patuhilah Rasul, patuhilah sang utusan itu. Dari mana saya tahu Rasul menyuruh saya sesuatu apa? Dari teks, hadis, sunnah. Dua itulah. Kita sedang puasa nih sekarang, kita sedang puasa nih, kita kepatuhan kepada teks. Karena aturan puasa itu versi kita, garis startnya fajar, garis finishnya maghrib. Jadi ada diaturkan dalam teks. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kalian nikmati makan minum hingga fajar. Itu ada jadwal waktu sholat 04.40 itu petunjuk waktu, petunjuk. Sebenarnya realnya fajar itu kita nggak lihat. Realnya fajar kan posisi matahari, kita nggak lihat. Tapi kita dibantu dengan petunjuk, dengan hisab, perhitungan pergerakan benda langit, kita dapatkan hasil itu. Untuk hari ini 04.40. Tapi ini udah masuk fajar. Kalau ini udah masuk, ibaratnya kalau ini garis start, jadwal waktu sholat subuh itu udah ditarik masuk. Udah di mana? Mungkin 2 menit atau 3 menit ditarik masuk. Jadi kalau ada orang masih Allahu Akbar, azan subuh, menyelesaikan seruput kopi dia yang belum habis, isapan rokok dia yang belum ke puntungnya, atau minum terakhir, dia udah masuk waktu, udah masuk garis start dia.
Jadi kepatuhan kita kepada puasa ini kita amalkan dengan apa? Karena garis start itu garis haram, perbuatan haram. Makan minum setelah garis start berarti perbuatan haram, dosa. Jadi kita tarik mundur supaya jangan kena garis start. Jadilah yang kita sebut dengan imsak. Lalu ditarik mundur sekitar berapa? Tarik mundur 10 menit sebelum 04.40 itu. Jadi 04.30 ada teks berjalan. Imsak untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk apa itu? Jaga-jaga supaya jangan kita melakukan perbuatan haram memasuki garis start. Sebelum garis start kita sudah jaga diri tidak melakukan perbuatan yang dilarang itu, yaitu makan dan minum. Nah, itu kita lakukan karena apa? Kepatuhan kepada teks. Bukan karena misalnya ini hasil survei masyarakat dunia atau enggak. Karena aturannya begitu, ya udah kita kepatuhi. Kita tahan dari diri dari yang membatalkan sebelum masuk garis start. Lalu kita jaga tidak batal puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan benda-benda apapun ke dalam rongga, baik mulut, telinga, hidung atau rongga kemaluan. Karena itu membatalkan puasa. Kita jaga sampai garis finish. Summa atimmus syama ilal lail. Begitu teks mengatakan. Kitabullah, teks Al-Qur'an itu bilang, sempurnakan kegiatan menahan diri itu hingga lail. Lail itu artinya malam. Malam itu tenggelam matahari. Persis itu. Maghrib pukul 18.02 ya. Maghrib tuh. Nah, itu udah masuk tuh. Udah lewat garis sedikit itu sebenarnya. Jadi puasa itu dinyatakan selesai karena habis waktunya, udah. Bukan karena berbuka, bukan. Jadi habis waktunya. Habis waktunya ya, masuk waktunya, udah habis waktunya, selesai. Makanya nggak ada lagi gunanya mau dilambat-lambatin makan minum, nggak ada gunanya lagi. Karena apa? Puasa udah selesai. Maka dianjurkanlah oleh Nabi supaya kita segerakanlah makan minum setelah habis waktunya, bukan sebelum habis waktunya. Ini kepatuhan kepada teks ini. Ini teks Al-Quran. Mungkin kalau seandainya kita tanya budaya lain, mereka punya versi puasa yang lain. Puasa tidak makan nasi, puasa tidak makan daging, puasa tidak makan hewan yang bernyawa. Itu kita nggak tahu mereka melakukan itu atas dasar apa, kita juga nggak tahu. Tapi kalau kita ditanya sebagai muslim, kita menjalankan ajaran Islam itu karena kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kepatuhan, kata kuncinya kepatuhan. Makanya tadi agak mulai terrancu di pikiran orang itu tadi. Kan semua agama mengajarkan kebaikan. Hindu mengajarkan kebaikan, Buddha mengajarkan kebaikan, Konghucu mengajarkan kebaikan, Kristen mengajarkan kebaikan, Islam juga mengajarkan kebaikan. Berarti kalau semua mengajarkan kebaikan, semua agama sama. Kita bilang enggak sama, karena kata kunci di dalam ajaran Islam itu bukan kebaikan tapi kepatuhan. Coba ingat kisah Nabi Ibrahim enggak? Ingat kisah Nabi Ibrahim enggak? Pada saat Allah memerintahkan, inni ra'aitu. Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah dari ilham, diwahyukan oleh Tuhan kepadanya dalam mimpi. Karena para nabi itu mendapatkan wahyu, salah satunya melalui media mimpi. Dapat perintah Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih putranya. Sebenarnya nggak ada kebaikan apapun di situ. Kalau ditanya seandainya ajaran itu adalah kepatuhan kepada akal sehat, itu nggak akal sehat. Tapi Nabi Ibrahim disebut dia adalah awalul muslimin. Dia adalah contoh orang yang berislam, orang yang patuh kepada Allah. Bahkan untuk sesuatu yang bertentangan dengan naluri manusia pun, ketika dia dapatkan perintah, dia laksanakan tanpa ragu gitu.
Inilah contoh Islam itu. Jadi Islam itu bahkan menaklukkan akal sehatnya pun. Yang sekarang kan ada lagi kita misalnya kita pro akal sehat. Iya, kita enggak anti akal sehat, tetapi bahwa ajaran ini basisnya adalah kepatuhan. Kepatuhan kepada dua teks, teks Al-Quran dan teks hadis. Bukan kata kebaikan, enggak. Tapi saya sebagai muslim, saya yakin bahwa yang saya jalankan ini, menjalankan kepatuhan ini, saya yakin ini kebaikan. Itulah keyakinan saya. Bahwa saya jalankan puasa ini, sabar-sabar saya enggak makan siang. Saya yakin ini kebaikan. Allah perintahkan dan Allah perintahkan sesuatu, saya yakin itu kebaikan. Allah larang sesuatu, saya yakin itu kebaikan. Kalau umat Islam itu tidak makan babi, itu karena kepatuhan. Kalau kita survei penduduk bumi, mayoritas penduduk bumi makan babi. Dilihat tabel gizinya, daging babi banyak mengandung vitamin, protein, bagus. Banyak orang-orang pintar makan babi. Orang Jepang pintar-pintar makan babi, orang Cina juga maju makan babi, orang Eropa di sana, orang Belanda itu babinya lebih banyak dari warganya. Kaya mereka karena babi. Rahmat bagi mereka babi itu. Tapi enggak karena itu banyak dimakan orang lalu kita menjalankan sebuah peraturan mengikuti persepsi publik, lalu kita berpikir mengingat karena babi adalah hewan yang sangat memberikan manfaat, gizi yang bagus, hasil produksinya semua jadi bermanfaat, dari kuku, tulang, bulunya semua, maka kita makan babi misalnya gitu. Enggak begitu kan ajaran kita ini. Kita kepatuhan saja ketika Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Haram kalian makan hewan yang tidak disembelih, haram kalian makan darah, haram kalian makan babi. Ya kita patuhi. Itulah Islam itu. Jadi Islam itu kepatuhan. Kepatuhan kepada teks. Salat juga begitu. Kita disuruh salat tiap hari. Terus lakukan karena kepatuhan. Kalau mungkin orang bertanya, gerakan sholat itu kurang mantap untuk stretching, kayaknya gerakan yoga lebih bagus. Enggak mengganggu kepatuhan muslim itu. Muslim itu tetap saja menjalankan sholat, entah dia bagi dia sholat itu membawa sehat, entah tidak membawa sehat, bagi dia sholat itu dia laksanakan sebagai kepatuhan kepada Allah. Udah. Haji juga begitu. Haji, aktivitas haji itu kita lakukan ya gitulah. Pakai ihram, tidak berbentuk pakaiannya cuma 2 helai saja, dililitkan di sepinggang, ditutupkan sebahu, habis itu berniat, lalu tidak boleh melakukan A, B, C, D, E. Habis itu kita mutar-mutar keliling 7 kali di Ka'bah itu batu, padahal karena disuruh begitu ya kita lakukan. Nah, kita mematuhi itu pun tanpa harus kita dapat alasan logisnya. Jadi misalnya gini, apakah saya mematuhi ajaran Islam ini supaya saya patuh harus saya terima secara akal sehat? Apa alasannya? Enggak, laksanakan saja. Islam itu begitu, laksanakan saja. Apakah kamu cukup alasan untuk melakukannya atau tidak? Apakah ini bagimu ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada. Islam itu ya jalankan saja. Itu yang kita kenal dalam surah Al-Baqarah itu disebut wa qalu sami'na wa ata'na. Inilah prinsip Islam itu, sami'na wa ata'na. Kalau di masa Nabi Muhammad, itu lebih berat lagi. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, kita hidup di masa itu lebih berat lagi. Contoh nih, Nabi Muhammad SAW punya sepupu
namanya Zainab binti Jahsh, sepupu dari pihak saudara perempuan dari ayah Nabi Muhammad. Jadi ayah Nabi Muhammad Abdullah punya saudara perempuan, jadi satu kakek berarti ya dengan Abdul Muttalib berarti ya. Namanya Zainab binti Jahsh. Nabi Muhammad itu punya putra asuh, anak asuh lah, namanya Zaid bin Harisah. Setelah di Madinah, Nabi mau menjodohkan, menikahkan Zainab itu dengan anak asuh Nabi Muhammad. Zainabnya nggak mau. Gara-gara dia nggak mau, turun wahyu. Tidak benar, tidak ada hak bagi umat Nabi Muhammad memilih antara melaksanakan atau tidak melaksanakan. Pilihan cuma satu, laksanakan. Laisa lahumul khiyarah, begitu Al-Quran menyebutnya dalam surat Al-Ahzab itu. Tidak ada hak pilih. Apa yang Allah tetapkan dan apa yang Nabi tetapkan, umat tidak ada hak pilih melakukan atau tidak melakukan. Pilihan cuma satu, melaksanakan. Akhirnya harus nikah. Karena kepatuhan kepada Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu sepupunya, ya betul, tapi Nabi Muhammad itu utusan Allah, harus dipatuhi. Apapun kata dia harus dipatuhi. Turun wahyu, patuhi, nikah. Ya namanya nikah paksa, dia nggak suka, ya emang nggak harmonis jadinya, betul. Nggak lama umur pernikahannya, betul, tapi nikah. Dalam rangka menjalankan kepatuhan itu dia harus nikah. Masalah umur pernikahannya nggak lama itu urusan lain, tapi menjalani kepatuhan itu dia harus laksanakan, harus nikah dia. Memang cerai akhirnya. Yang kita ambil di situ kepatuhannya. Ada kasus lagi, putra Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Dia menikah dengan seorang perempuan. Perempuan ini Umar bin Khattab nggak suka sama menantunya nih. Nggak tahu, nggak ada di hadis itu, nggak diceritakan apa alasan Umar bin Khattab nggak suka, nggak ada ceritakan. Pokoknya faktanya begitulah. Umar bin Khattab bilang sama putranya, ceraikan aja. Dia minta anaknya menceraikan menantunya itu. Abdullah bin Umar nggak mau. Dan Abdullah bin Umar nggak dosa, nggak mematuhi perintah bapaknya, karena kepatuhan itu kan cuma kepada Allah dan Rasulnya. Memang kepada orang tua itu nggak dipatuhi, Ustaz. Hak orang tua itu bukan dipatuhi, hak orang tua itu diperlakukan dengan baik. Beda itu. Kepada orang tua itu narasinya nggak ada ta'ah. Kepada orang tua itu narasinya dua, ihsan dan bir. Wabil walidaini ihsana. Jadi bapak-bapak yang jadi orang tua ini jangan salah merasa berhak ya. Jadi orang tua itu haknya tidak dipatuhi, tapi haknya diperlakukan dengan baik. Bedakan itu ya. Jadi berbeda pendapat, berbeda pilihan ayah dan anak, enggak dosa itu. Gitu. Kalau anaknya milih pekerjaan A, bapaknya pengen yang lain, enggak dosa anaknya. Yang penting anaknya tidak membentak orang tuanya, tidak mengata-ngatai bapaknya bodoh, tidak mengatai bapaknya menyakitkan perasaan. Itu aja. Itu wabil walidaini ihsan, haknya. Abdullah bin Umar enggak menurutin. Kata Umar, ceraikanlah. Enggak mau dia. Umar bin Khattab datang ke Nabi Muhammad. Datang ke Nabi Muhammad, dicurhatinnya. Nabi Muhammad bilang ke Abdullah bin Umar, ceraikan itu. Baru dipatuhin. Karena Nabi Muhammad yang menyuruhnya, karena kepatuhan kepada Rasul. Cerai. Itu kepatuhan itu. Jadi syariat ini semua kita jalankan atas dasar kepatuhan. Apa syariat yang kita jalankan ini tanpa makna, tanpa data kepatuhan? Ini kepatuhan semua. Kita melaksanakan sesuatu karena kepatuhan. Nah, kepatuhan itu ada dua. Ada kepatuhan melaksanakan perintah, ada kepatuhan menghindari larangan. Kepatuhan melaksanakan perintah juga bisa dua, yaitu melaksanakannya wajib atau melaksanakannya sunat. Itu perintah, kepatuhan juga. Melakukan perbuatan sunat itu kepatuhan juga. Jadi kepatuhan itu dua ya, melaksanakan perintah sama menghindari larangan. Melaksanakan perintah itu ada dua, bahwa yang dilaksanakan itu harus dilakukan, kalau nggak dilakukan diancam dosa, itu namanya wajib. Atau
bagus dilakukan. Kalau nggak dilakukan nggak diancam dosa, namanya sunat. Nah, kemudian kepatuhan menghindari larangan. Menghindari larangan itu ada yang harus dihindari. Kalau dilakukan berarti diancam dosa, berarti haram namanya. Ada juga menghindari larangan itu memang ya bagusnya dihindari. Kalau ternyata dilakukan juga memang tidak diancam dosa, nah, itu makruh namanya. Lalu yang kelima, tidak disuruh, tidak dilarang. Tidak disuruh, tidak dilarang, namanya netral atau biasa kita sebut mubah. Ya mubah aja, silahkan pilih mau melakukan atau tidak melakukan. Itu hukum namanya, hukum taklif. Jadi yang kita lakukan ini semua kepatuhan. Termasuk bagi perempuan misalnya pakai jilbab atau enggak pakai jilbab itu, ini bukan masalah ini kebaikan atau bukan kebaikan. Ini masalah kepatuhan. Karena memang ayatnya bilang qul li azwajika wa li nisa'il mu'minin. Sampaikan Muhammad kepada para istrimu dan kepada perempuan-perempuan orang beriman supaya mereka menutupkan penutup kepala mereka sampai menutup dada mereka. Perintah aja. Gitu. Jadi bukan masalah. Jadi nanti masyarakat ya, khususnya yang muda-muda ya, anak-anak SMA gitu ya, mereka nggak tahu mungkin karena dunia internet ini bacaan begitu banyak, segala macam opini bercampur baur di grup di mana segala macam. Lalu dikiranya ajaran Islam ini adalah pengabdi kebaikan. Kita nggak pernah mendapatkan teks itu. Kita bukan pengabdi kebaikan. Kita pengabdi Tuhan. Kalau kita bilang nanti kita pengabdi kebaikan, nggak ada jurinya, nggak ada jurinya. Jadi kita ini pengabdi Tuhan ya, pengabdi Tuhan, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kenapa ada kepatuhan kepada ulil amri? Dan dia bukan Tuhan, dia bukan utusan Tuhan. Kenapa dalam ayat itu dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri? Kenapa disuruh kepatuhan kepada ulil amri? Padahal dia bukan Tuhan, dia kan manusia biasa juga. Kalau di masa Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad lah utusan Tuhan dan dia juga ulil amrinya. Jadi nggak ada ulil amri kalau di masa Nabi pastinya. Kecuali misalnya ada beberapa orang sahabat lagi pergi ke luar kota, Nabi bilang di antara kalian rombongan ini harus ada ketuanya. Nah, ketuanya ini harus dipatuhi, betul. Itu ada. Kalau dalam ekspedisi perang atau misi dakwah, ada beberapa orang ke luar kota, ada satu ketuanya. Nabi bilang begitu, harus ada ketuanya. Nah, itu dipatuhi itu. Nah, tapi setelah Nabi wafat, siapa ulil amrinya? Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar Siddiq, siapa ulil amrinya? Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, siapa ulil amrinya? Utsman bin Affan. Seterus. Jadi umat Islam ini memang nggak boleh tanpa ulil amri. Nah, pertanyaannya, gimana mematuhi ulil amri itu? Kenapa? Ya? Pertanyaan kenapa? Alasan logisnya, ya alasan logisnya. Syariat kita nih banyak hal, tagihan-tagihan Allah kepada kita, tagihan Allah dan tagihan Rasulullah itu nggak bisa dijalankan tanpa ulil amri. Contoh, Allah memberikan aturan bagi orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, artinya dengan valid, diuji di pengadilan, tersangka ini valid oleh hakim melihat dia terbukti dengan sah meyakinkan melakukan menghilangkan nyawa orang dengan berencana. Kalau dalam syariat Islam kan diancam hukuman mati. Nah, siapa yang mengeksekusi hukuman mati itu? Ya ulil amri, bukan ustad. Bukan kita tiba-tiba kita demo, kita kumpul terus kita eksekusi mati. Enggak begitu caranya. Ada juga syariat Islam bilang as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling, mau laki mau perempuan, potong tangannya. Siapa yang mengeksekusi itu? Ulil amri. Jadi banyak syariat kita ini
harus ada ulil amrinya, hanya dia punya wewenang untuk menjalankannya. Termasuk satu bagian penting dalam syariat kita namanya amar ma'ruf nahi mungkar, atau khususnya nahi mungkar lah. Nahi mungkar itu wewenang ulil amri. Nahi mungkar, contoh misalnya bulan Ramadan nih, ini siang hari Ramadan ini disebut haram melakukan perbuatan makan dan minum. Jadi kalau ada misalnya kegiatan makan minum dipertontonkan di ruang publik di siang hari Ramadan, itu dalam syariat Islam dinilai sebagai perbuatan kemungkaran. Jadi ruang publiknya itu harus disterilkan dari penampilan yang haram. Kenapa makan minum haram? Karena bulan Ramadan aja. Kalau bukan Ramadan itu nggak haram. Jadi dalam pandangan syariat Islam, makan minum di siang hari itu perbuatan kemungkaran jika dilakukan di ruang publik. Nah, pertanyaan, siapa yang mengamankan ruang publik dari kemungkaran? Jawabannya ulil amri. Ulil amri, imam. Nggak boleh, Islam itu nggak boleh tanpa imam, harus ada imam, karena banyak syariat Islam ini nggak bisa dijalankan tanpa imam. Salah satunya tadi melindungi ruang publik dari perbuatan kemungkaran. Jadi supaya kita paham. Jadi masalah misalnya kalau di ruang publik orang makan minum di siang hari itu bukan masalahnya tidak menghargai orang puasa. Menurut saya itu narasinya salah itu. Ini bukan masalah menghormati orang berpuasa. Ini bukan pelanggaran hak individu, bukan. Kalau saya oke lah, kau nggak ada masalah, aku juga nggak terganggu, nggak tergoda. Kau puasa, kau makan, aku nggak tergoda. Ini kan hak individu jadinya, bukan. Pelanggaran siang hari Ramadan itu bukan pelanggaran hak individu, tapi pelanggaran syariat, artinya penghormatan terhadap ajaran, bukan penghormatan kepada orang yang sedang puasa. Bukan pelanggaran terhadap hak individu, salah alamat. Jadi kalau misalnya kita dengar di medsos orang puasa kok malah pengen dihormati, please, bukan saya mau dihormati, tapi ajaran Allah ini harus ditampilkan terhormat, betul. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal wa may yu'azzim hurumatillah. Jadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu harus diperlakukan serius, tidak dianggap remeh. Jadi dalam syariat Islam maka dipandang di siang hari Ramadan kegiatan makan minum itu dinyatakan sebagai perbuatan kemungkaran, dan ulil amri harus mengamankan ruang publik itu. Terus apalagi peran ulil amri? Urusan persengketaan antara warga kita sesama umat Nabi Muhammad, urusan nikah kita, cerai kita, rujuk kita, urusan warisan kita, berselisih pendapat kita tentang harta benda, itu harus ada ulil amri yang mengambil keputusan. Untuk kita di Indonesia ini ada ulil amrinya, itu negara. Kita warga negara muslim, secara khusus muslim, kita dari dulu kita minta ke negara supaya diurus urusan ini, karena urusan ini harus ulil amri. Jadi kita nggak mengangkat siapapun, harus negara. Jadi kita warga muslim ini dulu meminta ke negara supaya urusan kita ditangani oleh negara terkait masalah otoritas mengabsahkan pernikahan kita, perceraian, rujuk, warisan. Belakangan juga kita minta untuk melindungi harta wakaf kita supaya dilindungi oleh negara. Kita minta ke negara, iya, dan dikabulkan. Bentuk pengkabulannya dibuatlah namanya pengadilan agama. Pengadilan agama ini buat kita muslim aja. Itu bentuk pengamalan kepatuhan kepada ulil amri. Jadi urusan cerai kita di situlah. Kalau ada orang bercerai,
Situlah selesainya. Kalau dia cerai di rumah, belum ada akta dari situ, belum dianggap cerai dia. Jika bersengketa nanti terkait warisan, ke situ juga diselesaikannya. Ulil amri itu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mematuhi ulil amri. Kalau kita sekarang kan negara demokrasi ya. Kalau negara demokrasi itu beda konsep dengan model negara-negara zaman sepeninggal Nabi Muhammad. Kalau sepeninggal Nabi Muhammad, konsep negara itu bukan demokrasi tapi teokrasi, yaitu kedaulatan di tangan Tuhan, kedaulatan pada Tuhan. Jadi teokrasi. Jadi Amirul Mukminin semacam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, itu semua dialah eksekutifnya, dia yudikatifnya, dia legislatifnya. Jadi semua bentuk kekuasaan itu pada satu orang, dan atas nama kedaulatan Tuhan. Artinya mereka menjalankan pemerintahan itu menjalankan perintah Tuhan. Itu makanya beda. Jadi kepatuhan kepada ulil amri itu, nauzubillah, misalnya zaman dulu ada Amirul Mukmininnya zolim, jahat, maksiat, minum khamar. Kata Nabi kan ada hadisnya, apabila kalian nauzubillah, apabila suatu waktu kalian dipimpin oleh penguasa yang zolim, kata hadis itu, maka jangan angkat senjata, patuhi saja. Dia menuntut hak dari kalian, kasih hak dia, walaupun hak kalian tidak dikasihnya. Hak warga nggak dikasihnya, jadi zolim kan. Jadi kata Nabi, patuhi saja, jangan angkat senjata melawan dia. Pertanyaannya, apakah Nabi membela orang zolim itu? Enggak, Nabi enggak membela itu, jangan salah paham. Terus yang dibela Nabi itu apa? Kenapa enggak disuruh kita lawan aja kan, kita bisa, kita gulingkan bisa kan? Bukan Nabi, bukan membela hak dia, bukan. Nabi membela hak publik supaya jangan banyak memakan kerugian. Jadi Nabi itu kasihan sama umatnya, bukan kasihan pada si penguasa zolimnya. Jadi jangan disalahpahami nanti data hadis itu. Jadi bukan Nabi pro penguasa zolim, enggak. Nabi membela warganya, warga muslim ini, jangan mereka menjadi korban perebutan kekuasaan. Jadi disebut fitnah. Jadi Nabi nggak suka. Itu aja. Jadi bahwa kepatuhan kepada ulil amri ada datanya. Karena ulil amri itu menjalankan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Ingat pidato Abu Bakar Siddiq, patuhi aku selama aku mematuhi Allah dan Rasulnya. Kalau aku tidak mematuhi Allah dan Rasulnya, maka tidak ada hakku lagi untuk dipatuhi. Itu pidato Abu Bakar Siddiq pada saat setelah dibaiat dia. Pidato dia itu, pidato itu terkenal, itu dikutip oleh orang barat dalam hal kebijakan publik. Pidato Abu Bakar itu terkenal itu. Patuhi aku selama aku patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kalau aku tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada hakku untuk dipatuhi. Begitu narasi perkataan Abu Bakar Siddiq itu. Jadi inilah kata kunci kita sebagai umat Islam itu kepatuhan. Kepatuhan. Bahwa yang disuruh oleh Allah itu pasti baik. Jadi bukan kita penghamba kebaikan, bukan. Kita ini penghamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari Allah mengutus utusannya, maka ada dua teks yang harus kita patuhi, teks Al-Quran dan teks hadis. Lalu apabila kata hadis itu, kata ayat tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam pandangan, bukan berselisih dalam mematuhi atau tidak mematuhi, bukan. Ada perkara baru mungkin tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Bagaimana kalian menjawab permasalahan itu? Farudduhu ilallahi war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, bagaimana mengembalikan kepada Allah dan Rasul? Allah nggak mungkin kita tanya lalu Allah jawab, nggak mungkin. Nabi nggak mungkin kita tanya, terus gimana mengembalikannya?
Inilah yang dalam syariat Islam disebut dengan dasar hukum yang keempat, namanya qiyas. Jadi qiyas itu hanya bisa kepada teks Al-Quran dan hadis, tidak ada qiyas kepada yang lain. Jadi untuk jawaban-jawaban permasalahan tentang perkara-perkara baru seperti urusan-urusan transplantasi anggota tubuh, donor darah, urusan-urusan bagaimana menjawab seandainya ada orang hamil tanpa hubungan badan, kan bisa tuh sekarang tuh kan, diambil cangkok, diambil sperma orang. Ada perempuan tuh sekarang dia pengen punya anak tapi nggak mau nikah. Dia cari siapa yang mau jual sel sperma, aku beli katanya. Diambil, terus diambil sel telur dia, bisa tuh. Itu jawaban hukum tuh gimana? Al-Quran nggak pernah bahas, hadis tak pernah bahas. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, inilah ayat tadi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadi khazanah kita umat Islam, namanya qiyas. Jadi disinilah gunanya akal pikiran. Lalu kita hubungkanlah prinsip-prinsip Al-Quran bagaimana? Karena di situ ada nasab, ada urusan nikah. Nasab itu dikuatkan dengan nikah, sementara itu nggak ada nikah. Nah, jawaban-jawaban hukum itu dikembalikan kepada masalah qiyas namanya. Artinya tetap kepada semangat Al-Quran dan hadis. Sama seperti kita bayar zakat pakai beras, nggak ada teksnya, nggak ada teksnya di ayat Al-Quran beras, nggak ada teksnya di hadis beras, adanya gandum. Tapi bukan berarti kita karena nggak ada teks beras lalu kita nggak wajib zakat. Wajib. Nanti kita bayar zakat fitrah pakai apa? Kalau Nabi bilang kan di hadis itu pakai gandum, tapi nggak mungkin lah kita harus impor gandum khusus buat bayar fitrah doang. Udah, jawaban qiyas itulah, ya kan? Itulah qiyas namanya. Jadi qiyas itu hanya kepada dua teks saja, qiyas kepada Al-Quran atau qiyas kepada hadis. Tidak ada qiyas kepada ijma'. Dalam pengamalan ayat yang saya bacakan tadi, maka disimpulkan oleh ulama, syariat Islam itu punya dasar dua teks berarti Al-Quran dan hadis, dua lagi ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas itu bukan teks, yaitu pekerjaan pikiran. Jadi qiyas itu merujuk kepada dua teks Al-Quran dan hadis. Oke, ada satu masalah tuh. Kepatuhan kepada Al-Quran sudah jelas, teksnya valid. Apa teks yang dibaca di masa Nabi Muhammad, itu jugalah teks yang kita baca sekarang. Al-Quran gak ada versi-versinya. Itulah satu-satunya teks rujukan kita. Yang beda ada hadis. Bagaimana kepatuhan kepada hadis? Nabi pun bilang gak pernah ditulis waktu itu di zaman Nabi hidup. Lama setelah Nabi wafat, sekitar sampai 80 tahun setelah Nabi wafat, barulah hadis itu dikompilasi gitu. Gara-gara itu maka banyak orang ragu, ini teks hadis ini valid nggak dari Nabi Muhammad atau bukan. Nah, sebagai bentuk pertanggungjawaban umat Islam terhadap kepatuhan itu, ini kan kepatuhan kepada Tuhan, kepatuhan kepada Rasul. Oke, kepatuhan kepada Tuhan udah jelas teks Al-Quran. Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Kepatuhan kepada Rasul, teksnya kok begini? Ya, karena kita adalah umat yang sangat bertanggung jawab, bahwa menyuruh orang patuh itu nggak asal-asal patuh saja, bertanggung jawab. Jadi valid nggak teksnya ini dari Nabi Muhammad? Nah, untuk memastikan bahwa teks itu dari Nabi Muhammad atau bukan, maka umat Islam sangat bertanggung jawab untuk ini. Lalu dilakukanlah verifikasi data hadis. Verifikasi data hadis. Verifikasi data hadis ini menghasilkan dua. Pertama, setelah diverifikasi ternyata data ini valid dari Nabi Muhammad, maka yang valid disebut hadis, yang enggak valid dibuang, bukan hadis. Nah, yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad itu berarti jika memenuhi, ada data sanadnya, ada mata rantai data itu dari sianu, namanya sanad.
Kalau ada data sanadnya, kita himpun dari menjadi satu himpunan, namanya ini data hadis. Nah, yang sudah dihimpun ini diuji lagi, diverifikasi lagi, di asesmen lagi. Nah, asesmennya ketat, dibikinlah standar-standar ketatan. Akhirnya terbagi dua lagi data yang terhimpun nih. Dari data yang terhimpun ini dibagi dua, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Tapi ini hadis. Hanya kenapa disebut sahih dan tidak sahih? Sahih itu meminjam kata tubuh. Jadi kalau tubuh itu sehat disebut sehat, kalau kurang sehat berarti kurang sehat. Nah, data hadis ini yang menjadi tagihan wajib kita untuk dipatuhi hanya data yang sehat saja. Kalau data itu kurang sehat, maka data itu tetap hadis. Kita bilang itu tetap hadis, tapi tidak bisa menjadikan patokan untuk mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Itu aja. Jadi kalau misalnya saya sebagai ulama memberikan arahan, hal-hal yang saya nyatakan harus dilakukan, wajib, itu berarti harus berasaskan Al-Quran atau data hadis sehat saja. Kalau data hadis tidak sehat, saya nggak boleh menyatakan harus kau lakukan, dalilnya apa, ini data yang kurang sehat, nggak bisa. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang bukan wajib, ya sekedar untuk menganjurkan orang melakukan kebaikan, ya boleh, bacalah, pakaikanlah data ini, nggak apa-apa. Tapi kan nggak wajib. Sama untuk yang haram juga nggak bisa. Jadi itulah kepatuhan kita sebagai umat Nabi Muhammad itu, untuk merefresh lagi. Jangan terpesona kita dengan ajaran-ajaran yang misalnya mengatakan, oh ini kebaikan. Enggak, kita bukan penghamba kebaikan, kita penghamba Tuhan. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, dan bertanggung jawab kepatuhan itu kita pertanggungjawabkan teksnya, Al-Quran dan hadis yang sehat. Nah itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, baiklah kalau begitu. Kalau nggak ada yang bertanyakan berarti sudah cukup jelas. Nah, oleh karena itu, itulah pentingnya ngaji. Kalau dia nggak ngaji, dari mana dia bisa tahu teks yang menyuruh, yang melarang? Nggak ada. Makanya perlu ngaji itu, perlu menuntut ilmu itu, perlu mendengarkan penjelasan dari narasumber itu. Itulah pentingnya kita sebagai umat Islam, karena kepatuhan kita kepada teks, bukan kepada ustadz. Ustadz ini sebagai apa dah? Ustadz ini menyampaikan saja, mubalik, mubalik, menyampaikan. Bukan ustadz, bukan pihak yang dipatuhi. Bahkan orang tua pun bukan pihak yang dipatuhi oleh anaknya. Kenapa? Karena kalau kita nyuruh anak kita sholat, itu sedang kita menyampaikan saja. Kita jadi mubalik aja, menyampaikan perintah Allah, menyampaikan perintah Nabi kepada anak kita. Jadi jangan dikira istri kita juga begitu. Istri kita mematuhi kita itu bukan karena kita sumber kepatuhan, enggak. Sebagai suami kita menyampaikan apa yang Allah sampaikan dan apa yang Rasul sampaikan. Jadi kewajiban istri patuh ya kepada suaminya, betul. Karena dalam rangka kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Nah itulah intinya. Jadi muslim, kata kuncinya sudah terjawab. Kita bukan penghamba kebaikan, tapi kita adalah penghamba Allah dan Rasulnya. Teks-teksnya jelas, ada ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Dan hadis-hadis ini pun yang sahih lah yang menjadikan dasar kepatuhan kita yang sampai kepada wajib atau haram. Adapun yang tidak sahih hanya bisa buat menganjurkan yang baik-baik saja, kebaikan sunat, atau melarang menjadi makruh, paling-paling gitu aja. Nah, mudah-mudahan cukup jelas dipahami. Makin semangat kita mempelajari teks-teks yang banyak ini. Al-Quran sudah jelas ada begitu datanya, hadis lebih banyak lagi. Jadi kalau ditanya, Ustadz, dari sekian data koleksi hadis yang sampai kepada kita, mana lebih banyak, yang sahih atau yang tidak sahih? Jawabannya yang paling banyak adalah yang tidak sahih. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, ini kita himpun nih data nih, segini nih data nih. Coba Ustaz, mana yang banyak? Sahih atau yang tidak sahih? Jawabannya yang paling banyak yang tidak sahih. Artinya apa? Ajaran ini mudah.
Enggak banyak perintah-perintah wajibnya, dikit yang wajib itu, yang banyak itu yang sunat. Yang wajibnya sedikit. Kalau yang banyak, yang sunat itu banyak, tapi yang wajibnya sedikit. Yang haramnya sedikit, yang makruhnya banyak, gitu ya. Itulah. Jadi prinsip ajaran kita ini berdasarkan prinsip kemudahan. Allah enggak menyusah-nyusahkan kita. Tagihan wajibnya dikit, gitu ya. Baik, alhamdulillah alamin. Sampai di sini berarti kadang ada ditanyakan. Kita sudahi pengajian ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.